Di tengah keramaian Bandung, sebuah warung nasi goreng bernama Nasi Goreng 76, Pak Warsito selalu penuh, meski tanpa promosi. Warga hanya berbisik-bisik tentang aroma masakannya yang terlalu menggoda, bahan-bahan yang datang tengah malam, hingga pengunjung tanpa wajah yang muncul setiap Jumat Kliwon. Setelah warung itu tiba-tiba tutup, bau masakannya tetap menggantung di udara seolah ada sesuatu yang masih menagih janji yang belum lunas. Dan di Jagat Demit, tidak ada perjanjian yang gratis. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warga di sekitar Jalan Sukamenak selalu punya cara sendiri untuk membicarakan sesuatu yang mereka rasa janggal. Bukan lewat pengumuman, bukan pula lewat pertemuan resmi. Semuanya berawal dari bisik-bisik kecil yang bergaung di warung kopi, di emperan toko, atau bahkan di pinggir gang ketika malam mulai turun. Dan dari sekian banyak cerita yang bergulir, tidak ada yang lebih sering dibahas selain satu warung yang katanya selalu hidup, selalu ramai, dan selalu terasa berbeda. Warung itu dikenal dengan nama yang sederhana, Nasi Goreng ke-76, tapi pemiliknya, entah mengapa, selalu disebut orang sebagai Pak Warsito. Padahal tidak ada yang benar-benar yakin apakah itu namanya yang asli, atau sekadar sebutan yang muncul dari mulut ke mulut. Aku ingat pertama kali mendengar nama itu. Seorang tukang ojek yang sedang merokok sambil menunggu penumpang berkata pelan, "Warungnya si Warsito itu nggak pernah sepi, Kang. Mau hujan, mau angin gede, tetap aja rame." Ia bilang itu sambil mengerlingkan mata, seolah kalimatnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pujian untuk warung laris. Dan sejak saat itu, setiap kali melewati warung tersebut, ada perasaan yang menempel di punggung. Rasanya seperti diawasi dari sesuatu yang tak terlihat, tapi hadir. Bukan dari orang-orang yang makan di sana, melainkan dari sudut warung yang paling gelap. Sudut yang tidak pernah ku tahu apa yang ada di dalamnya. Menurut cerita ibu-ibu kos yang sering berkumpul di depan kontrakan, warung itu mulai terkenal dalam waktu yang tidak normal. Hanya beberapa minggu setelah buka, pengunjungnya sudah membludak. Bahkan pedagang kaki lima yang sudah bertahan-tahan berjualan di situ mengaku kalah ramai. Aneh kan? Kan? Kata salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah warung. Biasanya perlu waktu lama buat dikenal. Tapi ini, baru buka, langsung digeruduk orang. Kayak ada yang narik. Aku bertanya, "Narik gimana?" Dia menjawab sambil menunduk pelan. "Nggak tahu, cuma rasanya kalau lewat situ, hidung ini langsung keikat. Padahal aromanya nggak selalu ada. Kadang terasa kuat sekali, kadang hilang begitu saja." Ada juga cerita dari anak kos lantai 2 yang dari jendelanya bisa melihat langsung bagian depan warung itu. Katanya, setiap malam, tak peduli semalam apa, selalu ada saja yang datang. Setiap 5 atau 10 menit akan ada motor yang berhenti. Penumpangnya turun dan masuk tanpa banyak bicara. Kadang wajah mereka tampak biasa, kadang justru tidak jelas, seperti diselimuti bayangan lampu jalan yang terlalu redup. Yang datang itu macam-macam, Kang, kata anak kos itu. Tapi yang bikin aku takut, aku sering lihat ada orang yang datang sendirian. Tapi waktu pulang, seperti bukan sendirian lagi. Tentu saja itu terdengar seperti candaan bagi sebagian orang. Tapi kalau kau mendengar cara mereka menceritakannya, nada suara menurun, mata tidak berani menatap langsung, dan bibir yang bergetar pelan, kau akan tahu bahwa mereka tidak sedang berbohong. Mereka sedang takut. Takut pada sesuatu yang tidak sepenuhnya mereka mengerti. Satu hal yang selalu mengusikku adalah cara mereka memanggil pemilik warung itu. Semua sepakat menyebutnya Pak Warsito. Padahal, tidak ada satupun dari mereka yang pernah menanyakan namanya langsung. Ya soalnya orang-orang pada ngomongnya gitu, kata seorang penjaga kos. Lagian mukanya juga mirip nama itu. Aku tidak pernah mengerti bagaimana seseorang bisa mirip nama. Tapi mereka tidak pernah berdebat soal itu. Seolah nama itu memang sengaja muncul di kepala mereka begitu saja. Kadang aku mencoba mengamati pemilik warung itu dari kejauhan. Lelaki tua, rambut memutih setengah, dengan langkah pelan, seperti orang yang sudah lama bekerja. Tidak ada yang aneh kalau dilihat sepintas. Tapi yang membuatku tidak nyaman adalah cara tubuhnya bergerak. Bukan gerakannya yang aneh, melainkan ritmenya, seperti gerakan seseorang yang sedang diiringi sesuatu. Setiap kali ia membalikkan nasi di atas wajan, gerakannya seperti mengikuti irama yang tidak didengar siapapun. Irama yang mungkin tidak dimaksudkan untuk telinga manusia. Ada seorang bapak yang pernah mencoba berkekap-kekap dengannya. Bapak itu bercerita, "Saya cuma nanya, 'Pak, ini buka sampai jam berapa?' Dia cuma nengok, diem, senyum, terus bilang, sampai yang datang berhenti datang." Bapak itu tertawa gugup ketika mengingatnya.
tapi matanya tidak ikut tertawa. Dan entah kenapa, waktu dia ngomong gitu, bulu kuduk saya langsung naik. Semakin lama desisi-sisi itu bukan meredup, melainkan justru semakin menguat. Setiap hari, selalu ada cerita baru tentang warung tersebut. Ada yang bilang, mereka melihat lampu warung tetap menyala meski warung terlihat kosong. Ada yang mengatakan pernah melihat seseorang masuk, tapi tidak pernah melihat orang itu keluar lagi. Dan ada pula yang hanya diam, tapi ketika ditanya, mereka berkata pelan, "Kalau bisa, jangan terlalu sering lihat ke arah warung itu malam-malam." Mata kita kadang menangkap yang tidak seharusnya terlihat. Aku mulai sadar bahwa warung itu telah menjadi semacam pusat perhatian, pusat ketakutan, dan pusat misteri dalam kehidupan warga sekitar. Dan semua itu berawal dari sebuah nama yang tidak pernah pasti, aroma yang tidak pernah konsisten, dan keramaian yang tidak pernah berkurang. Ada sesuatu yang menopang warung itu, sesuatu yang bukan sekadar usaha atau resep lezat. Sambil mengamati warung itu dari seberang jalan, aku pernah bertanya pada seorang pemuda yang sedang berjalan melewatinya, "Menurutmu, kenapa warung ini selalu ramai?" Pemuda itu berhenti sebentar, lalu menjawab pelan. Katanya, "Ada yang bantu dari bawah." Aku mengerutkan dahi. "Pak." Ia menatapku sebentar, tersenyum ketakutan, lalu berjalan menjauh sambil berbisik, "Bawah tanah." Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa cerita tentang nasi goreng 76 bukan sekadar desas-desus biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang membuat warung itu tetap hidup. Meski mungkin ada jiwa yang harus dikorbankan untuk menjaganya tetap ramai. Aku mulai memahami alasan kenapa warga sekitar Jalan Sukamenak sering menyebut aroma dari warung nasi goreng 76 itu menggoda. Bukan dalam arti enak atau harum seperti masakan biasanya, melainkan menggoda dalam cara yang sulit dijelaskan. Aromanya seperti tangan halus yang meraih tengkukmu dan menarikmu perlahan-lahan. Tidak memaksa, tapi membuatmu merasa bersalah kalau menolaknya. Dan yang paling ganjil, aromanya tidak muncul setiap saat. Ia datang dan pergi sesuka hati, seolah hidup, seolah memilih siapa yang boleh mencium dan siapa yang tidak. Pada mulanya, aku kira itu hanya bumbu masak yang kuat. Tapi semakin sering aku melewati warung itu, semakin terasa bahwa bukan itu masalahnya. Ada satu malam ketika aku sedang berjalan pulang, dan tiba-tiba saja mencium aroma yang begitu pekat dari arah warung. Padahal jarakku masih 50 meter. Aromanya seperti gabungan bawang putih, kecap manis yang karam, dan sesuatu yang manis, metallic. Saat itu aku berhenti dan menoleh, karena rasanya aroma itu memanggil namaku di saat bersamaan. Seorang ibu penjual gorengan yang sedang membereskan dagangannya berbisik pelan kepadaku, "Hati-hati kalau cium bau itu terlalu kuat." Aku menatapnya penasaran. "Memangnya kenapa, Bu?" Ia menghela napas pelan, lalu menjawab lirih, katanya, "Yang cium bau kuatnya suka ke bawah sampai masuk, Kang. Kayak dipandu." Aku terkekeh kecil karena menganggapnya hanya candaan. Tapi ibu itu tidak ikut tertawa. Ia malah menunduk, seolah menyesal sudah bicara. Beberapa hari kemudian, aku mendengar cerita lain dari seorang pemuda kos yang tinggal tepat di seberang warung. Ia bercerita sambil menyalakan rokok. Tangan gemetar sedikit. "Aku pernah coba nutup jendela ropet-ropet," katanya, "tapi aromanya tetap masuk. Kayak merembes dari sela-sela yang gak ada, bukan wangi makanan lagi rasanya. Tapi kayak ada sesuatu yang nyusup ke dalam hidung." Aku bertanya, "Nyusup gimana maksudnya?" Ia menatapku lama sebelum menjawab, kayak bikin pikiran melayang. Waktu itu aku sampai gak sadar udah berdiri di depan warung. Meski terdengar berlebihan, tatapan matanya tidak menunjukkan ia sedang mengarang. Dan semakin aku menggali cerita warga, semakin banyak orang yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Ada tukang ojek yang mengatakan bahwa setiap kali dia lewat jam 2 pagi, aromanya justru paling kuat. Ada juga seorang ibu kos yang bilang bahwa aroma itu sering muncul ketika tidak ada pelanggan sama sekali, tapi hilang justru ketika warung sedang ramai. Kejanggalan itu membuatku penasaran. Aku mulai sengaja memperhatikan ritme munculnya aroma tersebut. Suatu malam, ketika aku sengaja duduk di seberang warung, sambil pura-pura menunggu teman, aroma itu tiba-tiba datang begitu saja. Tidak ada angin, tidak ada kendaraan lewat, tapi wanginya seperti dorongan lembut yang menyentuh wajahku. Ia membuatku merinding bukan aromanya, melainkan fakta bahwa warung itu sedang terlihat sepi. Lampu menyala, tapi tidak ada satupun yang terlihat di dalam. Tidak ada suara wajan, tidak ada suara pembeli, tidak ada apa-apa. Seolah aroma itu muncul dari ruang yang tidak sedang digunakan manusia. Saat aku sedang mengamati, datanglah seorang bapak tua. Mungkin usianya sekitar 50 akhir. Ia lewat sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan lusuh. "Bau itu lagi," gumamnya, setengah kesal.
Aku menghampirinya dan bertanya, "Bau nasgor, Pak?" Bapak itu langsung menatapku dengan ekspresi yang sulit ku terjemahkan. Ada takut, ada jijik, dan ada semacam pengetahuan yang tak ingin ia ungkap. Ia berkata, "Itu bukan bau nasi goreng biasa. Kalau cuman bawang sama kecap, saya mah senang. Tapi ini, baunya kayak daging yang terlalu segar. Seger banget. Sampai aneh." Aku tak mengerti maksudnya. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, bapak itu buru-buru pergi sambil terus menutup hidungnya. Beberapa minggu kemudian, desas-desus tentang aroma itu semakin menjadi-jadi. Anak-anak kecil dilarang lewat dekat warung setelah maghrib. Para ibu mulai percaya bahwa aroma itu adalah tanda buka. Semacam aba-aba bagi mereka yang entah dari mana datangnya. Dan yang paling aneh, menurut cerita seorang pemilik warung kopi di ujung gang, aroma itu kadang muncul, padahal warung sedang tutup total. Sering Kang, katanya sambil menyeruput kopi. Warungnya gelap, nggak ada orang, tapi bau nasi goreng itu nyebar sampai ke sini. Padahal, yang masak siapa? Kompor aja mati. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ia sedang bercanda, tapi wajahnya terlalu serius. Lalu ia menambahkan pelan, "Kadang saya pikir, mungkin yang masak bukan cuma Pak Warsito." Ucapan itu membuat bulu kuduku naik. Tapi sebelum sempat kucerna, dari arah warung tiba-tiba aroma itu kembali muncul. Sangat kuat. Seperti baru saja ada wajan panas yang dituangi bumbu. Padahal, aku bisa melihat jelas tidak ada pergerakan dari dalam bangunan itu. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, tidak ada apapun yang menunjukkan seseorang sedang memasak. Pada momen itu, aku mulai yakin bahwa kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang salah dengan aroma itu. Sesuatu yang tidak mengikuti aturan masakan, tetapi mengikuti sesuatu yang jauh lebih tua dari resep atau teknik memasak. Aku berdiri cukup lama, menghirup aroma yang semakin menekan pikiran. Ada satu detik di mana aku merasa ingin melangkah mendekat, masuk, dan hanya duduk menunggu entah apa. Namun sebelum keinginan itu mengambil alih, seorang suara pelan dari belakang memanggilku. "Jangan ikuti baunya." Suara itu milik seorang pemuda yang sebelumnya pernah bercerita soal jendela kosnya. Ia berdiri 5 langkah dari belakangku dengan wajah pucat. Aku bertanya, "Kenapa?" Ia menelan ludah, menatap ke arah warung yang tampak kosong, lalu berbisik, katanya, "Kalau kau mengikuti baunya terlalu dalam, kau bukan cuma masuk ke warung, kau bisa masuk ke sesuatu yang nunggu di belakangnya." Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa aroma dari warung nasi goreng 76 bukan sekadar wangi makanan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari sesuatu yang kelihatannya lapar. Sebelum nasi goreng 76 berdiri, dan sebelum nama Pak Warsito mulai dibisikkan warga, ada satu warung yang lebih dulu menguasai sudut jalan itu. Sebuah gerobak tua dengan lampu kuning redup, dikenal sebagai warung Mang Darsa. Tidak ada yang istimewa dari gerobaknya, tapi rasa masakannya membuatnya bertahan belasan tahun. Semua orang tahu Mang Darsa itu ramah, suka bercanda, dan paling bisa mengingat pesanan tanpa menulis. Warungnya selalu pas-pasan, tapi cukup untuk hidup. Tidak pernah mewah, tapi juga tidak pernah sepi. Sampai tiba-tiba, semuanya berubah ketika gerobak baru muncul di sebelahnya. Aku pertama kali mendengar cerita hilangnya Mang Darsa dari seorang tukang ojek bernama Rano. Ia sering nongkrong di dekat situ dan menjadi saksi hidup perubahan suasana di sepanjang gang. Waktu itu, masih warung Mang Darsa yang paling rame, katanya sambil menghisap rokok dalam-dalam. Tiba-tiba datang warung baru itu, yang sekarang kalian sebut 76. Aku bertanya santai, lalu Mang Darsa mulai sepi? Rano menggeleng pelan. Bukan cuma sepi, kayak direbut pelanggannya. Tapi yang enak, pelanggan Mang Darsa itu kan orang tetap ibu-ibu kos, tukang bangunan, mahasiswa. Tapi setelah warung baru buka, mereka kayak lupa Mang Darsa ada. Aku mengernyit. "Lupa?" "Ya," katanya tegas. "Serius, ada ibu-ibu yang dulu tiap malam beli ke Mang Darsa. Tapi waktu saya tanya kenapa pindah ke warung baru itu, dia cuma bilang, entahlah, kayaknya kepikiran aja ke sana." Dan bukan hanya cerita itu yang membuat warga mulai bertanya-tanya. Seorang pedagang kopi, Bang Jajang, memberi kesaksian yang lebih ganjil. Malam itu ia bercerita sambil menunduk, seolah takut didengar sesuatu. "Mang Darsa pernah bilang ke saya, dia sering lihat bayangan berdiri lama di belakang gerobaknya. Diam aja, nggak pesan apa-apa." Aku merinding. "Bayangan? Orang?" "Katanya bukan orang," jawab Bang Jajang lirih. "Besar, tinggi, tapi nggak kelihatan wajahnya. Kumeja." Dan setiap bayangan itu muncul, pelanggan Mang Darsa langsung hilang satu persatu. Pada minggu-minggu berikutnya,
Suasana di sekitar warung Mang Darsa semakin berubah. Ia tetap membuka gerobaknya, tetap memasak, tetap tersenyum pada siapapun yang lewat. Tapi perlahan-lahan, tidak ada lagi yang datang. Pelanggan bakso yang biasa duduk dekat lampu jalan pernah bilang ia pernah melihat Mang Darsa duduk sendiri di kursinya, menatap panci tanpa bergerak selama hampir setengah jam. Ketika ditanya apakah ia baik-baik saja, Mang Darsa hanya menjawab dengan suara hampir tidak terdengar. Kayaknya bukan rezeki saya lagi. Kalimat itu terasa seperti tanda menyerah. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa itu akan menjadi salah satu kalimat terakhir yang didengar warga darinya. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah nasi goreng 76 mulai ramai, warung Mang Darsa mendadak tutup tanpa pemberitahuan. Gerobaknya masih ada, tapi lampunya mati. Biasanya Mang Darsa selalu membersihkan dagangan sebelum pulang. Tapi malam itu, gerobak terlihat seperti ditinggalkan mendadak. Piring berantakan, minyak masih penuh di wajan, dan pisau tetap tergeletak di talenan. Seperti seseorang memaksa berhenti sebelum sempat membereskan apapun. Besok paginya, seorang anak kos berkata bahwa ia melihat Mang Darsa malam sebelumnya sedang berjalan cepat ke arah gang kecil di belakang warung. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tidak membawa apa-apa, bahkan tidak membawa uang hasil jualan. Seolah-olah ia pergi karena mendengar panggilan, bukan karena ingin pulang. Seorang ibu kos menambahkan cerita yang lebih menyeramkan. Ia berkata, "Saya lihat Mang Darsa kayak diikuti sesuatu. Ketika kutanya apa maksudnya, ia menjawab dengan suara bergetar. Di belakangnya ada bayangan kayak tangan panjang. Tapi waktu saya kedip, hilang. Setelah itu, Mang Darsa tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa warga mencoba menelusuri keluarganya, tapi tidak ada yang benar-benar mengenal Mang Darsa. Di luar pekerjaannya sebagai penjual nasi goreng, ia tinggal di kontrakan kecil, tapi ketika didatangi, kamarnya kosong. Bukan kosong karena ditinggalkan, melainkan kosong seperti tidak pernah ada yang tinggal di sana. Tidak ada pakaian, tidak ada peralatan masak, bahkan tidak ada kasur. Hanya lantai dingin yang bersih aneh, seolah seseorang menghapus jejaknya. Yang membuat semuanya semakin tidak masuk akal adalah saat pemilik kontrakan berkata, Mang Darsa itu sendirian di sini. Tapi malam sebelum hilang, saya dengar dia ngomong sama seseorang dari dalam kamarnya. Suaranya pelan, tapi kayak lagi negosiasi. Aku menelan ludah. Negosiasi apa? Entahlah, jawabnya. Tapi suaranya agak memohon, kayak orang yang takut kehilangan sesuatu. Sejak hilangnya Mang Darsa, gerobaknya dibiarkan begitu saja selama seminggu. Warga menunggu, siapa tahu ia kembali. Tapi yang datang bukan Mang Darsa. Yang datang justru orang yang disebut warga sebagai Pak Warsito. Ia muncul suatu pagi, berdiri lama di depan gerobak kosong itu, sambil menunduk. Menurut cerita ibu kos, ia berdiri hampir 10 menit seperti sedang membaca sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Setelah itu, ia berbalik, berjalan ke warung barunya, dan tidak berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, gerobak Mang Darsa diangkut oleh 2 orang tak dikenal. Mereka tidak berbicara, tidak meminta izin, dan tidak menjawab ketika ditanya. Mereka hanya mengangkat gerobak itu dan membawanya pergi ke arah gang belakang arah yang sama seperti saat Mang Darsa terakhir terlihat. Saat cerita ini semakin menyebar di antara warga, seseorang pernah berkata padaku, "Kau sadar, kan? Warung 76 itu nggak cuma menggantikan warung Mang Darsa, kayak ngehapus jejaknya." Aku hanya diam, karena semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa hilangnya Mang Darsa bukan kepergian biasa. Ada sesuatu yang mengambilnya. Sesuatu yang muncul bersamaan dengan warung nasi goreng ke-76. Sesuatu yang mungkin butuh tempat atau butuh jiwa pertama untuk membuka jalan. Dan sejak itu, warga mulai percaya bahwa warung baru itu tidak sekadar datang membawa rezeki. Warung itu datang setelah mengambil sesuatu atau seseorang. Sejak Mang Darsa menghilang dan warung 76 semakin ramai, tanpa alasan yang jelas, cerita-cerita gelap mulai bermunculan dari mereka yang pulangnya paling larut. Para pedagang kaki lima. Mereka adalah saksi bisu kehidupan malam yang tidak pernah disentuh cahaya matahari. Mereka melihat hal-hal yang tidak dilihat warga biasa. Hal-hal yang hanya muncul ketika kota sudah seperti tubuh tidur, tapi tetap bernapas. Dan dari merekalah disis-disis tentang bahan misterius yang selalu datang tengah malam itu berasal. Salah satu dari mereka, seorang pedagang rokok keliling yang dikenal dengan nama Ujang, sering lewat depan warung itu saat jam 2 atau 3 pagi. Ia bercerita kepadaku dengan suara pelan, lebih pelan dari biasanya, seolah ia takut sesuatu mendengar dari balik gelap. Saya sering lihat seseorang datang bawa bungkusan hitam besar,
katanya. Nggak pernah lihat wajahnya. Pakai kerudung lusuh, bajunya panjang, nutupin hampir seluruh badan. Aku bertanya, laki-laki atau perempuan? Ujang menggeleng. Saya nggak yakin, Kang. Suaranya nggak pernah terdengar. Langkah nggak berat, tapi juga nggak ringan. Kayak langkah orang yang nggak nginjek tanah. Cerita itu membuat tengkukku meremang. Tapi itu baru permulaan. Pedagang lain, Abah Satim, yang berjualan sate kulit di ujung gang, punya cerita yang lebih menekan logika. Malam itu ia melihat orang berkerudung itu berdiri cukup lama di depan pintu belakang warung. Pintunya tidak dibuka oleh siapapun. Tidak ada suara dari dalam. Namun, ketika Abah memalingkan muka sesaat untuk membakar sate dan menoleh kembali, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pintu yang sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Anehnya, kata Abah sambil menggaruk kening, bau aneh ikut keluar dari pintu itu. Aneh gimana? Tanyaku. Ia terdiam lama, lalu menjawab lirih, manis, tapi bukan manis makanan. Lebih kaya bau darah yang perlu. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa malam, rasa lelah, dan pikiran kacau bisa membuat orang salah menafsirkan aroma apapun. Tapi cerita lain datang menyusul, dan semuanya seolah saling melengkapi. Seperti potongan puzzle yang membuat gambarnya semakin mengerikan. Ada juga pedagang jamu keliling bernama Tio yang pernah melihat kejadian mencurigakan lainnya. Saya lewat jam 2:15, katanya sambil menggenggam gelas plastik berisi jamu kuning. Saya lihat si orang berjubah itu nyodorin bungkusan hitam ke Pak Warsito. Tapi anehnya, Pak Warsito nggak buka pintu. Dia muncul begitu aja dari samping, kayak udah nunggu. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya, muncul begitu saja? Ya, nggak kelihatan dia jalan. Kang tiba-tiba ada aja di situ. Kayak berdiri pas saya ngedip. Dan yang lebih membuatku tidak nyaman adalah hal kecil yang diucapkan Tio setelahnya. Ia berkata, saya lihat tangan Pak Warsito waktu nerima bungkusan itu. Item, Kang. Bukan kotor atau kena kecap. Tapi hitam kayak gosong. Tapi cuma detik itu aja. Pas saya kedip, balik lagi normal. Cerita-cerita itu tidak pernah dilaporkan ke siapapun. Tidak ada yang berani. Karena semua orang merasa bahwa apapun yang mereka lihat bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Dan mereka takut jika mereka membuka mulut di tempat yang salah. Mungkin ada sesuatu yang akan kembali mencari mereka. Selain para pedagang itu. Seorang pemandu parkir bernama Baan Yang sering duduk di depan minimarket dekat warung juga pernah melihat kejadian serupa. Suatu malam ia melihat bungkusan hitam yang dibawa sosok berkerudung itu terjatuh di depan warung sebelum diserahkan. Bungkusan itu menggeliat. Ya, menggeliat. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Tapi begitu sosok itu mengangkatnya kembali, gumpalan itu berhenti bergerak. Seolah sadar ia sedang diawasi. Aku kira itu ayam hidup, kata Baen dengan wajah pucat. Tapi pas sosok itu jalan, aku dengar suara kayak napas berat dari dalam bungkusan. Aku ingin menganggap itu hanya halusinasi orang mengantuk. Tapi matanya terlalu serius untuk dianggap bohong. Yang membuat semua cerita itu berpadu menjadi satu. Kesimpulan menyeramkan adalah kesaksian dari pedagang kopi langgananku, Bang Jajang. Ia berkata bahwa setiap kali bungkusan hitam itu datang, esok malamnya, warung 76 selalu jauh lebih ramai dari biasanya. Kayak ada pola, katanya. Barang datang, habis itu pelanggan numpuk. Bukan pelanggan biasa. Banyak yang mukanya nggak jelas. Atau yang datangnya pakai helm, nggak dibuka-buka. Lalu ia menambahkan kalimat yang sampai sekarang masih membuatku merasa tidak nyaman setiap kali mengingatnya. Dan kalau bahan itu nggak datang, katanya perlahan, saya pernah lihat warung itu sepi. Hening bang, kayak nggak ada siapa-siapa. Padahal lampu nyala. Dan dari dalam, suaranya itu Kang. Ada yang kayak marah. Aku menelan ludah. Suara siapa? Bang Jajang menggeleng cepat. Seperti tidak ingin mengingatnya. Bukan suara manusia. Cerita semakin pelik ketika salah satu pedagang lontong bernama Aceh bercerita bahwa ia pernah mendengar percakapan samar antara sosok berkerudung dan Pak Warsito. Ia tidak menangkap kata-katanya, kecuali satu kalimat yang terucap perlahan dari mulut sosok berkerudung itu. Sebuah kalimat yang membuatnya lari turburit-barit malam itu. Kalimat itu berbunyi, yang kau berikan minggu lalu masih hangat. Sejak itu, semua pedagang kaki lima sepakat satu hal. Apapun yang masuk ke warung itu tengah malam, bukan bahan biasa, bukan bahan dapur, bukan bahan makanan. Mereka mengatakan kalimat itu sambil menunduk. Pohon itu kayaknya bukan buat dimakan. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin membawa aroma nasi goreng dari warung 76, mereka percaya
Aroma itu bukan berasal dari dapur, melainkan dari sesuatu yang dulu hidup. John masih hidup ketika dibawa masuk. Aku selalu mengira penjaga kos di gang kecil dekat warung nasi goreng 76 itu hanyalah lelaki tua biasa berjalan pelan, memelototi siapa saja yang masuk, dan mengeluh soal penghuni yang telat bayar. Tapi setelah malam itu, aku sadar, ia bukan sekadar saksi. Ia menyimpan sesuatu yang sudah lama ingin ia keluarkan dari dadanya. Mungkin ia takut, mungkin ia cuma menunggu ada orang yang mau mendengar, dan entah kenapa, ia memilihku. Semua berawal ketika aku sedang duduk di teras kos temanku, menunggu dia turun. Angin malam Bandung yang lembab, membawa aroma nasi goreng dari seberang jalan. Aroma yang terlalu kuat, terlalu tajam, seperti memaksa masuk ke hidung. Di saat itulah penjaga kos, Mang Jaya, muncul dari balik pintu sambil membawa senter kecil. Wajahnya tampak gelisah. Sudah beberapa kali aku lihat ia memandang ke arah warung Pak Warsito dengan tatapan yang tidak wajar, seolah sedang menimbang apakah akan bicara atau tetap diam sampai mati. Tanpa ditanya, ia duduk di sampingku, membetulkan posisi sandal, lalu mendesah panjang. "Kau sering lewat sini, Nak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Mang." "Kenapa?" Ia menelan ludah, seperti hendak mengucapkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Warningnya kadang membuatku tak bisa tidur. Kalimatnya menggantung begitu saja, dingin dan berat seperti kabut dini hari. Aku menunggu ia melanjutkan. Tapi yang muncul malah suara motor jauh di ujung gang. Barulah setelah beberapa detik, Mang Jaya berbisik. Bukan karena ramai, tapi karena ada suara yang tidak seharusnya ada. Aku sempat tersenyum kecil, mengira ia sedang bercanda. Namun ketika aku menatap wajahnya, mata cekung, lingkar hitam pekat, dan bibir gemetar, aku tahu ia tidak sedang menggoda atau berusaha menakut-nakuti. Ini sesuatu yang ia yakini benar-benar terjadi. Setiap malam, katanya, ia melakukan rutinitas biasa, mematikan lampu lorong, memeriksa pintu pagar, dan memastikan para penghuni kos sudah masuk. Tapi beberapa bulan terakhir, sejak warung nasi goreng 76 mulai semakin ramai, ada kebiasaan baru yang mengganggu hidupnya. Ia mendengar suara orang berbicara tepat di belakang tembok kos. Bukan suara orang ngobrol biasa, tapi suara orang yang membaca sesuatu dengan cepat, putus-putus, dan penuh tekanan seperti mantra. "Komat kamit," katanya lirih. Selalu begitu. Tidak pernah jelas bahasanya. Kadang seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti sesuatu yang bukan bahasa manusia. Aku merinding. Dari arah warung, Mang Jaya mengangguk perlahan. Persis dari dapurnya. Setiap jam 2 atau 3 pagi, tepat saat kota mulai benar-benar sepi. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi ia terus bercerita. Ia bilang suara itu tidak pernah terdengar ketika warung masih buka. Justru setelah lampu dimatikan, setelah pelanggan terakhir pulang, setelah Pak Warsito menutup kedainya, barulah suara itu muncul. Seolah sesuatu baru dimulai setelah semua orang selesai makan. Pernah suatu malam, ia nekat mendekat. Ia ingin memastikan apakah benar suara itu berasal dari dapur warung. Dengan senter kecil, ia menyusuri sisi gang yang gelap. Ketika ia tiba di balik warung, suaranya semakin jelas. Ia menirukan sedikit, membuat bulu kuduku berdiri. Kara, Tala, begitu terus. Tidak pernah ada jeda. Tidak seperti orang berdoa. Aku bertanya, apakah ia pernah melihat siapa yang membaca mantra itu? Mang Jaya menggeleng, tapi ia pernah melihat bayangan. Bayangan seseorang berdiri di balik tirai plastik dapur. Bayangan yang tubuhnya terlalu kurus dan terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Saat ia menyinari dengan senter, bayangan itu hilang seketika. Tapi suara komat kemitnya terus berlanjut seakan tidak terganggu sama sekali. Yang paling aneh, katanya lagi, setiap kali suara itu muncul, aroma nasi gorengnya ikut keluar, lebih kuat dari biasanya. Kau pernah cium yang seperti manis, gurih, tapi ada getir di ujung hidung? Aku mengangguk pelan. Aroma itulah yang selalu membuat banyak orang berhenti, menoleh, lalu memutuskan makan, meski mereka tak lapar. Ia menatapku tajam, seolah ingin memastikan aku percaya. Aroma itu bukan aroma masakan. Itu bau dari sesuatu yang sedang dipanggil. Aku tidak tahu harus menanggapi apa. Mang Jaya semakin menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. 3 penghuni kos pindah sejak bulan lalu. Semua bilang mereka tidak tahan dengan suara itu. Ada yang bilang mimpi buruk. Ada yang bilang seperti ada yang berdiri di depan pintu kamar mereka setiap malam. Ia mengusap wajahnya. Aku sendiri sudah hampir pergi dari sini. Tapi kau tahu, umurku sudah tua. Susah cari kerja lagi. Jadi, aku bertahan.
sambil berharap suara itu berhenti. Aku menatap warung Pak Warsito dari kejauhan. Lampunya telah padam. Gerobaknya tertutup kain biru. Tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tidak ada yang menunjukkan bahwa di balik dinding itu mungkin ada seseorang atau sesuatu yang sedang membaca mantra di tengah malam. Aku hanya ingin kau hati-hati, ujar Mang Jaya, menepuk bahuku. Banyak orang suka makan di situ, tapi tidak banyak yang tahu. Ada harga yang harus dibayar agar warung itu tidak pernah sepi. Perkataan itu menancap dalam kepalaku. Dan sejak malam itu, setiap kali aku lewat depan warung nasi goreng 76, aku tak lagi bertanya kenapa aromanya selalu begitu menggoda. Yang muncul justru pertanyaan lain. Apakah itu aroma masakan? Atau aroma dari sesuatu yang sedang dipanggil oleh suara komat kamit di balik dapur? Malam Jumat Kliwon selalu punya denting yang berbeda di udara. Seolah angin pun memilih langkahnya sendiri. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal gaib sebelumnya. Tapi malam itu, malam ketika aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada, membuatku memahami kenapa warga memilih menutup pintu lebih cepat tiap pekan. Malam itu, aku sengaja lewat depan warung nasi goreng 76 Pak Warsito. Hanya untuk memastikan sendiri apa yang selama ini jadi bahan bisik-bisik warga. Katanya, warung itu tetap buka lebih larut pada malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon. Dan tamu-tamunya bukan jenis yang bisa diajak bicara. Dari kejauhan, aku melihat lampu warung masih menyala. Anehnya, suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara penggorengan, tidak ada pembeli nongkrong, tidak ada gelak tawa. Hanya lengang. Tapi begitu aku mendekat, aku melihat 3 orang duduk di kursi plastik, menghadap meja yang kosong, dan Pak Warsito berdiri di belakang wajan seolah sedang memasak. Seolah saja, karena tidak ada bunyi apapun. Tidak ada suara minyak mendesis, tidak ada aroma bumbu yang biasanya menusuk hidung. Sunyi, terlalu sunyi. Aku berdiri beberapa langkah dari bibir warung, pura-pura melihat ponsel agar tidak jelas sedang mengintai. Tapi dari sudut pandangku, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. 3 pengunjung itu duduk dengan tubuh tegap, tapi kepala mereka sedikit tertunduk, seakan menghadap meja. Kupikir mereka hanya terlalu lelah. Hingga salah satu dari mereka perlahan menoleh ke arahku. Dan saat itulah aku menyadari, tidak ada apapun di wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Kosong. Seperti permukaan lilin yang belum disentuh pisau pemahat. Aku menahan nafas, tubuhku seperti terkunci. Mungkin cahaya lampu membuat ilusi, pikirku. Tapi saat makhluk itu, aku sudah tidak berani menyebutnya orang, menggerakkan kepalanya sedikit lagi, aku lihat jelas bahwa wajah itu benar-benar datar. Hanya kulit pucat yang membentang mulus tanpa fitur. Aku terpaku. Dan yang lebih mengerikan lagi, 2 sosok lain yang semula menunduk perlahan mengikuti gerakan pertama, menoleh ke arahku, serempak, tanpa suara, tanpa ekspresi. Aku hampir berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Langkahku mundur pelan, namun lutut terasa seperti kehilangan tulang. Saat itu tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah dapur warung. Suara yang sengau, berat, dan jelas bukan milik manusia biasa. Pak Warto, sudah jamnya. Begitu katanya. Dan Pak Warsito, yang sejak tadi hanya berdiri diam tanpa memasak, akhirnya bergerak. Ia menoleh, dan untuk sesaat aku berharap melihat wajah normal yang bisa menenangkan diriku. Tapi bukan itu yang kudapatkan. Wajahnya tampak seperti biasa, namun ada semacam garis hitam tipis di bawah kelopak matanya. Seperti ia kurang tidur selama bertahun-tahun. Atau seperti seseorang yang sudah lama tidak benar-benar hidup. Ia melirik 3 tamu tanpa wajah itu, lalu berkata pelan, "Sebentar lagi." Suaranya normal,
tapi ada retakan kecil di ujung nada seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Ketika ia berbalik, aku melihat jemarinya yang memegang spatula tampak lebih panjang dari biasanya, seolah sendi-sendi tangannya dipaksa meregang. Salah satu sosok tanpa wajah tiba-tiba berdiri. Kursinya terseret dengan suara gesek pelan. Tubuhku spontan kaku. Makhluk itu melangkah ke arahku, pelan tapi pasti, seperti sudah tahu aku ada di sana sejak awal. Aku ingin lari, tapi kakiku membeku. Saat jarak tinggal beberapa langkah, aku mencium bau yang tidak pernah kucium sebelumnya. Campuran amis daging mentah dan wangi minyak gosong yang sudah lama tidak diganti. Bau yang membuat perutku mual hanya dalam hitungan detik. Makhluk itu berhenti tepat di tepi warung. Kepalanya sedikit condong maju, seolah sedang memandangiku, atau mencari letak wajahku. Entahlah, tidak ada bola mata untuk memastikan. Aku menggigit bibirku sendiri agar tidak pingsan. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan bisa membuatku merinding seumur hidup. Dari wajahnya yang kosong itu, terdengar suara nafas. Nafas yang berat, tersengal, seperti datang dari rongga yang tidak seharusnya ada. Di belakangnya Pak Warsito memanggil dengan suara dingin. Sudah, dia bukan pesanan malam ini. Setelah mendengar itu, sosok tanpa wajah itu berhenti bergerak. Lalu perlahan ia kembali ke kursinya, duduk dalam posisi semula, seperti patung yang kembali ke tempatnya. Aku tidak berpikir dua kali. Begitu tubuhku bisa bergerak lagi, aku berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari menahan air mata yang entah keluar karena takut atau lega. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Tidak malam itu. Tidak setelahnya. Tapi saat aku sudah cukup jauh dari warung, aku mendengar satu hal terakhir yang membuatku tahu bahwa apapun yang terjadi di warung nasi goreng 76 malam Jumat Kliwon bukan hanya sekedar rumor. Terdengar suara wajan mendesis. Padahal tidak ada kompor menyala sejak tadi. Dan bersama suara itu, terdengar gumaman lirih. 1 jiwa lagi minggu depan. Aku tidak tahu apakah gumaman itu berasal dari Pak Warsito, dari makhluk-makhluk tanpa wajah itu, atau dari sesuatu yang bahkan tidak terlihat oleh manusia. Yang ku tahu, malam itu aku membuktikan satu hal. Warung itu memang tidak pernah sepi, bahkan ketika manusia tak lagi berani datang. Aku sudah mendengar banyak desas-desus tentang warung nasi goreng 76 milik Pak Warsito. Mulai dari aroma yang terlalu menggoda, bahan yang datang tengah malam, sampai suara komat kamit yang didengar Mang Jaya. Tapi cerita paling berat justru datang dari seseorang yang pernah ikut mengaduk wajan di sana. Seseorang yang sudah bertahun-tahun menghilang, tiba-tiba muncul di hadapanku dengan wajah yang tampak jauh lebih tua daripada usianya. Ia memperkenalkan diri sebagai Darman, mantan karyawan Pak Warsito. Dan perkataannya malam itu membuatku mengerti bahwa semua kecurigaan warga hanya permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Darman bukan tipe orang penakut. Dari caranya bicara, aku bisa merasakan bahwa ia dulu terbiasa bekerja keras, biasa menghadapi pelanggan mabuk, biasa pulang larut malam tanpa takut apa-apa. Tapi ketika aku menyebut nama Pak Warsito, bahunya menegang. Ia menghela napas panjang, seolah sudah sangat lama tidak menceritakan beban yang ia simpan. "Kau yakin mau dengar semuanya?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Kalau sudah dengar, jangan datang ke sana lagi." Itu peringatan pertamanya. Darman bercerita bahwa ia bekerja di warung itu selama hampir 1 tahun. Dan menurutnya, 1 tahun itu terasa seperti 10 tahun. Awalnya ia merasa beruntung. Gajinya besar, makan gratis, dan warung selalu ramai, sehingga tip lumayan. Tapi perlahan ia mulai sadar ada pola aneh yang tidak masuk akal. Hal paling mencurigakan katanya adalah daging yang tidak pernah habis. "Kau tahu kan nasi goreng 76 itu selalu pakai daging suwir?" katanya sambil memandang kosong. "Selalu segar,
Selalu banyak. Dan aku tidak pernah lihat Pak Warsito belanja daging dalam jumlah besar. Aku menelan ludah. Jadi, datang dari mana? Ia menggeleng pelan. Itu dia. Tidak pernah ada yang tahu. Bahkan aku yang kerja di dapur pun tidak lihat stok dagingnya. Menurut Darman, setiap pagi ketika ia datang, wajan sudah bersih, panci sudah tertutup rapat, dan ember berisi daging suwir sudah penuh sampai ke bibir. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengisinya pada jam-jam ketika tidak ada manusia yang bangun. Awalnya, ia pikir Pak Warsito bangun lebih pagi darinya. Tapi suatu hari, ia sengaja datang lebih cepat. Pukul 4 subuh. Lorong masih gelap, udara Bandung masih basah oleh embun. Dan saat ia tiba di dapur, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda seseorang baru saja memasak. Tapi ember daging sudah penuh, bahkan lebih penuh dari biasanya. Ia mencoba bertanya pada Pak Warsito, walau dengan hati-hati. "Pak, daging ini dari mana? Saya nggak pernah lihat Bapak belanja sebanyak ini." Pak Warsito hanya tersenyum samar. Senyum yang menurutnya bukan senyum orang ramah, tapi lebih mirip senyum orang yang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh keluar. Rezeki itu datang kalau kita tahu cara memanggil nyaman. Jawabnya pelan. Hanya itu? Ya, jangan tanya lagi. Itu peringatan kedua. Tapi Darman tetap tidak puas. Malam berikutnya ia nekat mengintip dapur setelah warung tutup, berpura-pura membersihkan meja agar tidak dicurigai. Ia memilih berlama-lama menunggu Pak Warsito pulang. Dan benar saja, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika warung benar-benar sepi. Lampu dimatikan, tirai diturunkan, dan Pak Warsito pamit pulang sambil menyalakan motor tuanya. Namun, beberapa menit setelah suara motor menghilang, terdengar sesuatu dari dapur. Suara seperti seseorang membongkar panci besar, lalu bunyi basah seperti daging jatuh ke dalam ember. Darman mendekat perlahan, degup jantungnya berusaha mengalahkan rasa ingin tahunya, tapi langkahnya tetap maju. "Aku lihat bayangan itu," ujarnya dengan suara serak. Sesosok tubuh tapi bukan tubuh Pak Warsito. Tinggi, kurus, dan bahunya terlalu lebar seperti tidak wajar. Ia memasukkan sesuatu ke dalam ember. Aku merinding. "Seseorang?" "Bukan," jawab Darman cepat. "Setidaknya bukan manusia seperti kita." Ia mendesah. Yang paling membuatku muntah adalah aromanya. Bukan bau daging sapi atau ayam, lebih mirip bau logam, bercampur bau darah yang sudah lama disimpan. Aku menutup mulut, merasa mual hanya membayangkannya. Darman kemudian mengatakan bahwa ia tidak sempat melihat wajah sosok itu. Karena saat tirai plastik bergerak, ia melihat sekilas permukaan kulit yang pucat kehijauan, seperti tidak memiliki pori-pori. Dan dari arahnya, terdengar napas berat, terlalu berat untuk makhluk hidup biasa. "Aku lari malam itu," katanya lirih. Aku bertanya apakah Pak Warsito tahu, ia melihat sesuatu. Darman mengangguk dengan wajah yang tampak lebih pucat daripada sebelumnya. "Kau tahu? Apa yang dia bilang waktu aku pamit?" "Apa?" Dia cuma tepuk pundakku dan berkata, "Bagus kau pergi sekarang. Tidak semua orang kuat melihat asal-usul rezeki." Aku terdiam. Tidak tahu harus mempercayai siapa, tapi aku tahu satu hal. Tatapan Darman tidak terlihat seperti orang yang berbohong. Ada ketakutan yang begitu nyata, ketakutan yang tidak mungkin dibuat-buat. Sebelum pergi, Darman memberikan peringatan terakhir yang paling membuatku sulit tidur setelah itu. "Kalau kau lihat ember daging di warung itu, jangan pernah tanya isinya apa. Percayalah, lebih baik kau tidak tahu daging apa yang tidak pernah habis itu." Dan sejak malam itu, setiap kali aroma nasi goreng 76 tercium, aku tak lagi merasa lapar. Yang muncul hanya satu bayangan, ember penuh daging yang tidak pernah habis dan sosok tinggi kurus yang memenuhinya di tengah malam. Ada malam tertentu yang tidak pernah hilang dari ingatanku. Malam itu bukan malam biasa, bukan malam yang sekadar lewat begitu saja. Itu malam ketika segala desas-desus tentang warung nasi goreng 76 berhenti menjadi sekadar rumor dan berubah menjadi sesuatu yang dapat kudengar langsung dengan telingaku sendiri. Malam ketika jeritan itu pecah dari belakang warung, memotong keheningan Bandung seperti pisau yang menembus kulit.
Malam puncak itu berawal dari rasa penasaran yang tak mampu lagi kutahan. Setelah mendengar cerita Mang Jaya tentang suara komat kamit, kisah pedagang kaki lima soal bahan yang datang tengah malam, dan terutama pengakuan Darman mengenai daging yang tidak pernah habis, pikiranku terus berputar tanpa henti. Ada bagian diriku yang mengatakan untuk menjauh, tapi ada bagian lain yang justru mendorongku semakin dekat. Dan aku benci mengakui, bagian yang mendorong itu jauh lebih kuat. Aku sengaja datang larut malam, menunggu warung tutup. Lampu-lampu jalan mulai meredup dan hanya sedikit motor melintas. Aroma nasi goreng masih bertahan di udara, tetapi kali ini tidak menggoda, lebih menyerupai peringatan. Ada rasa getir yang menggores hidung, seperti sesuatu yang sedang dipaksa untuk sembunyi namun gagal total. Ketika Pak Warsito mulai mengemasi dagangannya dan pelanggan terakhir pergi, aku menepi di balik ruko, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Aku melihat bagaimana ia menutup tirai warung, mematikan lampu satu persatu, lalu menaiki motornya. Tidak ada yang berbeda. Ia tampak seperti pedagang biasa, lelah, sedikit bungkuk, tapi tidak menunjukkan tanda apapun bahwa ia menyimpan rahasia gelap yang dipenuhi mantra dan daging misterius. Motor tuanya melaju perlahan meninggalkan area, dan saat suaranya lenyap di kejauhan, aku merasakan udara sekeliling berubah, seperti ada sesuatu yang baru mulai bangun. Awalnya hanya suara kecil, seperti kain digeser, lalu bunyi logam beradu dengan lantai dapur. Aku menahan napas. Dalam kepalaku terlintas ucapan Darman tentang sosok tinggi kurus itu, tentang napas beratnya, tentang kulit yang tidak wajar warnanya. Aku benar-benar sudah siap mendengar apapun, tetapi ternyata malam itu lebih buruk dari yang pernah kuceritakan pada diriku sendiri. Jeritannya datang begitu mendadak, pecah, panjang dan melengking sampai aku merasa dadaku tersentak. Suara itu bukan jeritan orang yang ketakutan, melainkan seperti seseorang yang diseret, diremas, dan dipaksa menahan rasa sakit yang tak masuk akal. Jeritan yang membuat bulu kuduku berdiri dari kepala sampai kaki. Aku spontan menutup mulut, takut suara napasku terdengar. Jantungku berdebu begitu keras sampai aku yakin siapapun atau apapun di balik warung pasti bisa mendengarnya. "Tolong! Tolong!" Suara itu lirih, terputus-putus, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Aku bergeser sedikit, mendekat ke sudut ruko hingga bisa melihat celah kecil yang langsung mengarah ke belakang warung. Dari sana, aku bisa melihat tirai plastik dapur bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Jeritan berikutnya lebih parah, lebih panjang, lebih menghancurkan. Kali ini disertai bunyi seperti tulang retak. Aku menahan napas begitu lama sampai mataku berair. Di antara jeritan itu, terdengar sesuatu yang lain. Suara berat, dalam, dan berulang-ulang. Komat kamit. Ya Tuhan, itu suara komat kamit yang diceritakan Mang Jaya. Tetapi kali ini jauh lebih jelas. Dan bukan satu suara. Ada dua. Satu seperti suara manusia, dan satu lagi seperti suara makhluk dengan dada yang terlalu besar untuk ukuran tubuhnya. Bahasanya aneh, ritmenya tidak masuk akal, dan semakin lama semakin cepat. Seakan mantra itu sedang mencapai puncaknya, dan di sela mantra itu, jeritan manusia kembali mengoyak keheningan. Aku tidak tahu siapa yang menjerit. Mungkin seseorang yang tersesat, mungkin seseorang yang salah berada di tempat dan waktu yang keliru, atau mungkin bukan seseorang. Aku tidak tahu lagi batas mana yang masih pantas disebut manusia setelah mendengar cerita Darman. Tirai plastik bergerak makin keras, seperti sesuatu yang sedang mengamuk di baliknya. Lalu aku melihat bayangan tubuh yang jauh lebih besar dari tubuh manusia, dengan lengan panjang yang menekuk seperti tidak punya tulang. Bayangan itu mengangkat sesuatu atau seseorang dan menghantamkannya ke lantai. Jeritan berhenti mendadak. Hanya tersisa suara napas berat, napas makhluk itu. Lalu, keheningan total. Bahkan suara motor jauh pun tidak terdengar. Beberapa detik kemudian, terdengar sesuatu diseret di lantai dapur. Bunyi daging basah bergesekan dengan keramik disertai denting logam. Gerakannya lambat, teratur, seperti rutinitas. Dan lalu, aroma itu muncul. Aroma nasi goreng 76.
tapi dalam bentuk paling murni, paling kuat, paling menjijikan. Ada manisnya yang terlalu tajam, gurihnya terlalu pekat, dan sesuatu yang getir. Getir seperti darah yang baru mengalir. Dadaku sesak, perutku mual, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya pada semua desas-desus itu. Aku kabur malam itu, tidak menoleh, tidak peduli apakah ada yang mengejar, hanya berlari sampai napasku habis dan kaki terasa lumpuh. Tetapi meski sudah jauh dari warung, aku masih bisa mendengar suara itu. Bukan jeritan, tapi suara lain. Suara yang jauh lebih menakutkan. Suara seseorang atau sesuatu yang sedang mengaduk wajan besar dengan ritme pelan, berulang dan sabar. Seolah proses memasak baru saja dimulai setelah jeritan terakhir berhenti. Sejak malam puncak itu, sejak jeritan yang tak mungkin dilupakan itu merobek keheningan Bandung, aku pikir segalanya akan berakhir. Aku sungguh percaya bahwa setelah suara mengerikan itu, setelah aroma getir daging dan mantra yang tak bisa kujelaskan logikanya, warung nasi goreng 76 akan terus berjalan seperti biasa. Karena alurnya selalu begitu. Sesuatu yang gelap terus bekerja selama manusia masih mau membelinya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Keesokan paginya, warung itu tutup. Tanpa pengumuman, tanpa papan pemberitahuan, tanpa alasan apapun. Tirai plastiknya tetap turun, gerobaknya tidak bergerak sedikit pun, dan kursi-kursinya terbalik menghadap atas. Seperti seseorang menutupnya tergesa-gesa. Orang-orang yang lewat heran. Banyak yang bertanya-tanya. Ada yang bilang Pak Warsito sakit. Ada yang bilang ia pulang ke kampungnya. Ada juga yang berkata ia pergi ke rumah saudara karena ada keperluan keluarga mendesak. Semua alasan bisa diterima. Semua bisa dipercaya. Semuanya terdengar wajar. Tapi hanya bagi mereka yang tidak mendengar jeritan itu. Aku memperhatikan warung itu selama beberapa hari. Tidak ada satupun tanda aktivitas. Tidak ada orang mengambil barang. Tidak ada suara motor Pak Warsito. Tidak ada lampu menyala dari celah-celah tirai. Tetapi ada satu hal aneh. Bau masakannya tetap ada. Awalnya samar, seperti aroma yang menempel di udara setelah tempat makan tutup. Tapi semakin hari, semakin terasa kuat. Sampai-sampai orang-orang yang lewat mulai saling bertanya soal aroma itu. Nasi gorengnya buka lagi? Enggak, tapi kok baunya ada ya? Aneh, kayaknya habis digoreng barusan. Aku hanya terdiam, menatap mereka satu persatu. Mereka mencium aroma yang sama denganku. Bedanya mereka tidak tahu apa arti bau itu. Aroma itu semakin pekat menjelang malam. Menembus pagar ruko, merambat di sepanjang gang, bahkan sampai ke halaman kos tempat Mang Jaya bekerja. Ia juga mengaku mencium bau itu dan langsung tahu ada yang tidak beres. Aroma itu bukan aroma orang masak, katanya gemetar. Itu bau pesugihan yang belum selesai. Aku tidak tahu apakah ia benar atau hanya menakuti dirinya sendiri. Tapi aku tahu satu hal, bau itu tidak normal. Ada saat ketika warung itu benar-benar sepi, tidak ada manusia di dalamnya, namun aromanya justru seperti berasal dari wajan yang sedang panas-panasnya. Suatu malam, sekitar 4 hari setelah kejadian itu, aku memberanikan diri berdiri cukup dekat ke pintu warung. Aku tidak tahu apa yang mendorongku. Mungkin rasa ingin tahu, mungkin rasa takut yang berubah menjadi kebutuhan untuk memastikan sesuatu. Aku menempelkan telingaku ke tirai yang dingin itu. Tidak ada suara, tapi aromanya membuat dadaku sesak. Ada manis, gurih dan getir yang menyatu seperti racun yang diaduk dalam wajan besi. Aku bergeser sedikit ke samping, mencoba mengintip melalui celah kecil di antara papan pintu dan tembok. Gelap, hanya gelap. Tidak ada sosok, tidak ada gerakan, tidak ada cahaya. Tapi justru keheningan itu yang membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tetap bekerja. Sesuatu yang tidak butuh cahaya, tidak butuh suara, tidak butuh manusia. Ketika aku mundur beberapa langkah, Mang Jaya tiba-tiba muncul dari belakangku. Ia memegang senter,
Wajahnya pucat, matanya tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Kau mencium baunya kan?" Ia bertanya tanpa salam, tanpa senyum. Aku mengangguk. "Kau tahu artinya?" "Tidak," jawabku pelan. "Dan aku tidak yakin ingin tahu." Mang Jaya mendesah panjang lalu berkata, "Kalau pesugihan belum dilepas, warungnya akan tetap hidup meski pemiliknya tidak ada." Aku menelan ludah, merasakan dingin menjalar dari tengkuk sampai tulang punggungku. Tapi kenapa tutup? Itu dia masalahnya. Kalau Pak Warsito pergi sebelum membayar lunas, pesugihan itu akan mencari sendiri apa yang harus dikorbankan. Aku membeku. "Kau maksud jeritan yang kau dengar malam itu bukan jeritan orang lewat. Itu jeritan pengganti." Aku ingin menyangkal. Aku ingin menertawakan apa yang ia katakan, tapi setiap kali aku membuka mulut, aku teringat suara itu. Suara yang pecah, memohon, tidak seperti jeritan orang yang sedang dirampok atau berkelahi. Itu jeritan seseorang yang sedang ditarik paksa oleh sesuatu yang tidak punya bentuk manusiawi. Aroma makanan yang masih melayang di udara itu terasa seperti bukti. Bukti bahwa sesuatu masih hidup di balik tirai warung itu. Sesuatu yang bekerja, meski pekerjanya sudah tidak ada lagi. Beberapa minggu kemudian, papan bertuliskan "disewakan" dipasang di depan ruko itu. Tapi entah kenapa tidak ada satupun yang berani mengambil tempat itu. Ada calon penyewa yang datang siang hari, tapi ketika malamnya mereka kembali untuk melihat kondisi dalamnya, mereka langsung pergi terburu-buru tanpa berkata apapun. Ada juga yang bilang pintunya sulit dibuka, seolah ada yang menahannya dari dalam. Ada yang mendengar suara sendok mengenai wajan. Ada juga yang mengaku melihat bayangan bergerak di balik tirai padahal warung itu gelap total. Dan aromanya, ya Tuhan, aromanya tetap ada bahkan semakin kuat setiap malam Jumat Kliwon. Aku tidak tahu di mana Pak Warsito sekarang. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencari, tidak ada yang bertanya. Warga hanya sepakat satu hal, lebih baik warung itu tetap tutup. Tapi aku tahu ini belum selesai. Karena sampai sekarang, setiap aku lewat depan ruko itu, ada saat-saat tertentu ketika aku yakin betul aku mendengar suara samar dari dalam. Suara wajan diaduk perlahan, suara sendok logam membentur isi, dan kadang suara komat kamit yang tercekat, seperti mantra yang diulang agar sesuatu tetap kenyang, meski pemiliknya sudah pergi entah kemana. Warung itu mungkin tutup, tapi sesuatu di dalamnya masih bekerja dan masih lapar. Aku menulis semua ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Aku hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang rasanya menempel di pundakku sejak malam jeritan itu. Karena semakin aku mencoba lupa, semakin sering mimpi buruk datang. Mimpi tentang wajan yang terus diaduk, mimpi tentang bau daging yang getir, mimpi tentang sosok tinggi kurus di balik tirai yang menggerakkan lengannya pelan tapi pasti. Mimpi-mimpi itu seperti peringatan atau mungkin tuntutan. Dan aku tahu cerita ini butuh penutup. Meski penutupnya mungkin bukan sesuatu yang membuatmu merasa lega. Beberapa minggu setelah warung itu tutup, bau nasi gorengnya tetap menghantui gang kecil itu. Orang-orang mulai menghindar lewat situ, terutama saat malam. Anak-anak dilarang main sampai dekat ruko itu. Pedagang kaki lima pindah jauh dari sana. Katanya rezeki mereka anjlok jika terlalu dekat dengan tempat yang masih ada isinya. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi ada malam-malam tertentu ketika aku merasa seperti masih diawasi. Setiap lewat gang itu, aku merasakan udara berubah. Bukan dingin, bukan panas. Lebih tepatnya berat. Seolah ada sesuatu yang sedang mengukur langkahku, mengingatkan bahwa aku pernah menjadi saksi malam yang seharusnya tidak kulihat. Pernah suatu sore, aku bertemu lagi dengan Mang Jaya. Ia terlihat lebih kurus, lebih pucat, dan matanya cekung seperti seseorang yang tidak lagi hidup di dunia yang sama dengan kita. "Kau dengar kabar tentang Pak Warsito?"
Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. Dia hilang, katanya tegas. Bukan pergi, hilang. Aku menunggu ia menjelaskan, tapi ia hanya memandang ruko itu lama sekali sebelum berbisik. Setan tidak pernah melepas orang yang sudah memintanya bekerja. Aku tidak ingin percaya, tapi begitu malam datang dan bau nasi goreng yang semakin tajam kembali merayap keluar dari ruko, aku tahu memasuki penyangkalan tidak akan membuatku aman. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang tinggal di gang seberang bercerita bahwa ia mendengar suara seseorang memanggil-manggil nama Pak Warsito dari dalam ruko. Suaranya serak, memohon seolah berasal dari orang yang terjebak. Tapi ketika pintunya diperiksa esok paginya, tidak ada seorang pun di dalam. Kosong, hanya bau itu yang masih menempel di udara. Cerita lain muncul dari seorang kurir yang mengantar paket ke toko sebelah. Katanya, ia melihat tirai plastik warung bergeser pelan, lalu kembali menutup. Ia yakin ada seseorang di dalam. Tapi ketika ia mendekat untuk memastikan, tidak ada apapun di baliknya. Yang ada hanya suara gesekan logam, seperti sendok diaduk di wajan, ritme yang lambat tapi konstan. Dan setiap cerita baru membuatku semakin sadar pada satu hal. Warung itu mungkin tutup, tapi perjanjian yang dibuat di dalamnya belum selesai. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, malam yang sama seperti ketika jeritan mengerikan itu pecah, Atu memutuskan untuk melewati ruko itu sekali lagi. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Penjelasan? Mungkin. Pengastian? Mungkin juga. Tapi yang kutemukan justru sesuatu yang jauh lebih buruk. Saat aku berjalan, bau nasi goreng itu tiba-tiba muncul begitu kuat. Tidak wajar, tidak normal, seperti seseorang baru saja mengaduk wajan panas dan membiarkan aroma itu keluar begitu saja. Dan tidak hanya itu, aku mendengar suara. Bukan jeritan, bukan mantra, tapi suara lain. Lebih lembut, lebih dalam, seperti bisikan dari balik tirai. Yah, kau kembali. Aku berhenti, nafasku tertahan sendirinya. Kau sudah mencium rezekiku. Aku mundur perlahan. Suara itu bukan suara manusia, tidak serak, tidak berat, tapi juga tidak datar. Lebih mirip suara yang meniru cara manusia berbicara, tapi tidak benar-benar mengerti bagaimana emosi seharusnya terdengar. Aku hampir berlari, tapi sebelum aku berbalik, suara itu berbisik sekali lagi. Janji harus dibayar. Aku tidak bertanya janji siapa. Aku tidak bertanya apa yang dimaksud, karena jauh di dalam diriku. Aku tahu itu bukan ditunjukkan untukku. Itu ditunjukkan untuk seseorang yang sudah tidak kembali. Seseorang bernama Warsito. Seseorang yang pernah meminta warungnya tidak pernah sepi. Seseorang yang lupa bahwa setan tidak pernah bekerja cuma-cuma. Sejak malam itu, aku menghindari gang itu sepenuhnya. Tidak peduli seberapa lapar aku, tidak peduli seberapa inginnya aku tahu apa yang kini bersembunyi di balik tirai warung 76, karena setiap perjanjian gelap meninggalkan jejak, dan jejak itu selalu menuntut sesuatu. Mang Jaya pernah bilang, kalau kau tak ikut terlibat, jangan dekati tempatnya terlalu lama. Sekarang aku paham. Pesugihan bukan tentang uang, bukan tentang rejeki, bukan tentang kesuksesan. Itu tentang hutang. Dan hutang itu tidak dibayar dengan uang, dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sampai hari ini, ruko itu belum disewa siapapun. Orang-orang Bandung mungkin sudah lupa, tapi aromanya, aroma gurih yang getir kadang masih keluar saat malam tertentu. Baunya datang tanpa pemilik, tanpa wajan, tanpa apapun, hanya bau. Dan setiap kali bau itu muncul, aku selalu teringat pada satu kalimat terakhir yang tidak pernah salah. Janji setan tidak pernah gratis.